Shalom, selamat datang di program Yesus Sahabatku. Kita selalu bersyukur bahwa kita memiliki sahabat yang terbaik, yaitu Yesus. Shalom Ibu Dorcas. Salam, ya salam semuanya. Bu, ada satu pertanyaan Ya. mengenai doa. Nah, memang kan doa itu seharusnya memang menjadi nafas hidup bagi kita semua, Bu, ya. Seharusnya doa yang benar dan doa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya itu seperti apa sih, Bu? Iya, oke. Itu pertanyaan yang bagus. Ya. Tapi saya akan koreksi. Ini bukan satu-satunya doa yang benar atau harus seperti apa. Karena nomor satu kita harus tahu, ketika kita sudah lahir baru, kita punya roh yang baru, ada Roh Kudus dalam diri kita. Sebagai orang perjanjian baru, sekarang kita segala sesuatunya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kita juga dalam hal berdoa juga biar Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Amin. Pemikiran kita, kemudian yang mengalir dari rohnya, kemudian apa yang perlu kita doakan, atau bagaimana kita harus berdoa. Karena doa itu macam-macam. Ada doa peperangan rohani, ada doa puasa, ada doa permintaan, ada doa pengakuan iman, ada doa profetik. Tapi semua doa itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu harus dulu. Amin. Karena kalau tidak, Israel kebanyakan jadi kehabisan kata-kata, atau tidak ngerti mesti ngomong doa apa, ngomong apa dalam doa. Jadi lebih baik nggak berdoa aja. Karena kalau dipimpin Roh Kudus mengalir, dan apa yang kita doakan tepat. Amin. Memang saat itu yang harus kita kerjakan dengan iman kepada Tuhan adalah masalah ini, masalah itu, dan ini urgent nih. Nah, jadi Roh Kudus itu tidak pernah salah untuk memimpin kita. Itu nomor satu. Dan nomor dua, selain kita berdoa minta-minta, jangan minta melulu. Minta berkat paling banyak, Tuhan berkati kami. Ya enggak salah, tapi kalau berkat sebenarnya enggak perlu diminta. Karena berkat Allah Bapa Surgawi sudah diberikan dalam Yesus Kristus kepada kita. Sedangkan Yesus ada dalam diri kita. Jadi berarti berkat sudah ada, tinggal akui aja, bersyukur. Tinggal sekarang ambil dengan iman, kalau saya pakai istilah. Amin. Nah, tapi perlu ada doa permintaan, minta roh hikmat, roh wahyu, supaya kita juga berhikmat, dan kita juga punya jiwa yang besar, pemikiran luas, dan pikiran Kristus terutama. Amin. Sehingga kita bisa menangkap pewahyuan, hal-hal yang tepat, yang benar, yang dari Tuhan. Nah, kemudian ada doa pengakuan iman. Misalkan sakit, yo jangan ngomong aduh sakit aku. Coba berkata, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Berkali-kali sampai betul-betul engkau mengalami kesembuhan. Mau 100 kali belum mengalami perubahan, ya akui lagi. Betul, gitu. Tapi kalau iman kita sehat, baru 2 sekali atau 3 kali sudah terjadi kesembuhan gitu ya. Mau ditambah juga, aku percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosaku, juga menanggung sakit penyakitku. Jadi sekarang aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Itu boleh ya. Kemudian ternyata tergerak untuk peperangan rohani dari Roh Kudus. Ya, kita ada dalam nama Tuhan Yesus, misalnya dorongan Roh Kudus atau pernyataan Roh Kudus, ayo perangi. Ini akan ada setan yang mau mengacaukan situasi, misalkan di mana ya, perangi. Kalau Roh Kudus bilang perangi. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang api Roh Kudus membakar setan-setan yang mau bikin kacau balau di mana, gitu ya. Entah di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Tapi kalau Roh Kudus memberikan perintah untuk kita memerangi, karena kadang-kadang ada kehendak Tuhan yang hal itu diizinkan dulu untuk sebuah pemurnian, gitu, bagi kita. Nah, jadi aku
hancurkan, aku bakar dengan api menyala-nyala. Malaikat Tuhan, aku perintahkan dalam nama Yesus, sekarang sapu bersih setan-setan roh jahat yang akan mengadu domba, yang akan membuat kisruh, membuat kacau balau. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang surga melepaskan damai sejahtera Kristus. Nah, surga memberkati kota itu. Surga memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, keamanan, situasi yang kondusif. Nah, itu doa peperangan rohani ya. Nah, kemudian doa profetik. Doa profetik itu adalah bagaimana kita mengakui bahwa sebetulnya segala sesuatu yang dari Allah itu semuanya baik. Kalau nggak baik itu bukan dari Allah. Itu kata kitab Yakobus. Nah, sekarang kalau misalkan kita ada teman ini, wah selalu senangannya kalau ketemu siapa-siapa senangannya jadi penggosip gitu, ada loh. Ya, betul, Bu. Banyak. Ya, setuju. Nah, kita bisa jangan katakan, waduh Tuhan itu bungkam mulutnya. Kalau berkati mulutnya supaya tidak bergosip. Nah, itu jauh lebih bagus. Itu profetik juga. Tapi sekarang katakan apa yang kita ingin. Kita mau, Tuhan, aku mengasihi ini. Sekarang dia karena kasih dan Roh Kudus, anak ini anak yang begitu manis, tidak senang bergosip, tapi justru perkataannya perkataan selalu menjadi berkat. Perkataan membangun orang lain, bahkan menyembuhkan, menyegarkan orang lain, memuliakan Tuhan. Apa yang kita mau itu profetik. Kita berdoa Indonesia sangat diberkati luar biasa, tak pernah kekurangan suatu apapun. Jangan lapor, dan lapornya Tuhan juga Tuhan ini Indonesia, Engkau tahu kan Tuhan, di sana sini terjadi ini, di sana sini kelaparan. Terus gimana nih Tuhan? Padahal menteri ini sudah begini. Iya nggak gitu, itu malah memperkeruh suasana alam roh, memperkeruh dan memperdalam situasi dalam masalah itu secara spirit. Lebih baik kita katakan, amin Tuhan, Irian begitu damai, begitu diberkati. Anak-anak Allah di sana juga bangkit, Engkau urapi semuanya. Tidak ada yang berkekurangan di sana kalau Kau mengasihi mereka. Kau mengasihi seluruh suku bangsa Indonesia. Good. Ya. Suami yang gak bertobat-tobat jangan terus diomongin ke orang lain. Kemana-mana jual cerita suami. Aduh, suami saya atau kita terus saja kalau berbicara negatif, ya katakan haleluya, terima kasih memberikan suami yang baik, memberikan suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi Engkau, takut akan Engkau, suami jadi imam yang luar biasa. Istri tidak berkenan di hatimu, jangan juga terus engkau bersikap dingin, engkau bersikap kelihatan marah, jaga jarak, atau engkau ngomongin dengan temanmu juga dan ngomongnya tentunya negatif gitu. Jangan, tapi haleluya, oh Tuhan, aku bersyukur Tuhan rusukku begitu manis, begitu kaya dengan kasih, berjiwa besar, tidak mudah tersinggung, berpikiran luas dan berhikmat, bijaksana. Aku bersyukur buat suamiku yang cantik sekali, haleluya, amin. Istri sudah kayak berbeda ya, mungkin udah 3-4 kali lipat dari dulu ya, haleluya, istri cantik sekali. Jangan hanya melihat secara lahiriah, tapi kita mulai sebagai orang perjalanan baru, punya cara pandang secara orang rohani, orang kerajaan Allah, seperti Bapak memandang kita. Dan juga reaksi dan mengerjakan masalah secara kerajaan Allah, karena itu akan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Yuk kita doakan. Amin. Haleluya. Kita berdoa buat saudara seiman yang lain. Mari Roh Kudus terus Engkau bekerja semakin indah sempurna untuk membuat setiap anak-anak Allah, umat Allah bisa berdoa sesuai dan mau berdoa sesuai dengan pimpinanmu, doronganmu, pewayan dari Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami katakan? Apa yang harus kami kerjakan? Peperangan rohanikah? Doa permintaankah? Atau
pengakuan iman atau profetik, kami percaya semuanya kami dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Dan doa kami, doa orang benar, sangat besar rasanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus semua umat Allah kami berdoa, Engkau berikan roh hikmat dan roh wahyu. Haleluya, amin. Silakan saudara kirim masalahmu kepada kami di WhatsApp nomor 0895 6323 58989. Kami akan doakan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan kami akan bahas melalui program ini tanpa membuka identitas Anda, dan kami akan bahas sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.